Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar teman-teman ya? Baik, alhamdulillah kita bisa ketemukan di pertemuan ke-6 ya, di mata kuliah bisnis di kelas 6A5 ya. Ini pertemuan kali ini untuk topiknya sebenarnya di jenis transaksi bisnis ya. Bagian pertama, file materinya sudah saya upload di e-learning, bisa download dan bareng pelajari mandiri. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke saya langsung ya. Baik, untuk saat ini masih ada tanggungan presentasi kelompok ya. Ada kelompok 7 sama kelompok 8. Pas sudah ada di ruang Zoom ini kelompok 7. Sudah, Pak. Ya. Mau share screen sendiri atau saya bantu? Mau share screen Ya, sendiri, Pak. silakan. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Nah, ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan contoh studi kasus yang sudah kami bahas. Perkenalkan, nama saya Salsa Ervina Diasari dengan NIM 322. Ada teman saya yaitu Rizka Ardita Lika Saputri dengan NIM 323, Siti Rahardini dengan NIM 325, Naufal Abdurrahman dengan NIM 441, dan Firda Oktavia Asfianto dengan NIM 448. Next. Soal. CV Bumi Pertiwi berkedudukan di Surabaya melakukan kegiatan bisnis di bidang makanan dan minuman dengan segmen pasar di dalam negeri. Anda sebagai pengelola manajer CV Bumi Pertiwi, sebutkan dan jelaskan 12 jenis transaksi atau kontrak bisnis yang lahir dari kegiatan usaha mulai dari awal berdirinya perusahaan hingga beroperasi dan memasarkan produk. Buatlah klasifikasi atas 12 transaksi yang disebutkan berdasarkan A. Perjanjian tertulis berdasarkan akta notaris, B. Perjanjian tertulis menggunakan akte di bawah tangan, C. Perjanjian tidak perlu tertulis atau tidak perlu menggunakan akte, D. Perjanjian bisnis untuk keperluan internal dan eksternal perusahaan. Jenis-jenis 12 transaksi atau kontrak bisnis di antara lain. 1. Kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. 2. Cek. Cek adalah surat perintah pembayaran kepada dari bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di dalam cek kepada pembawa cek atau orang yang namanya disebut dalam cek. 3. Nota kontan. Nota kontan adalah salah satu bukti transaksi yang dibuat karena adanya pembelian secara tunai. Nota kontan dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli.
Yang keempat, faktur. Faktur merupakan bukti transaksi yang terjadi adanya pembelian maupun penjualan yang dibayar secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual kepada pembeli. Faktur bertujuan sebagai bahan pertimbangan pembeli untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Yang kelima, nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi yang terjadi adanya pengurangan piutang usaha karena ada pengembalian barang atau pengurangan biaya karena terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan sebelumnya. Yang keenam, nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi yang terjadi adanya pengurangan utang usaha karena ada pengembalian barang atau penurunan harga. Nota debit dibuat oleh pembeli. Nota debit terdiri dari dua, yaitu bagian lebar asli dan tembusan. Next. Yang ketujuh, billet giro. Billet giro adalah surat pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank yang bersangkutan kepada nasabah yang mempunyai rekening di bank yang namanya disebutkan dalam billet giro bank yang sama atau pada bank lain. Yang ke-8, bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti transaksi yang dibuat untuk penerimaan uang tunai atau disebut kas. Yang ke-9, bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti transaksi yang dibuat untuk pengeluaran uang tunai atau disebut kas. Yang ke-10, bukti memorial. Bukti memorial adalah bukti transaksi intern berupa catatan atau memo dan dari pimpinan perusahaan kepada akuntansi bertujuan untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Next. Yang ke-11, rekening koran. Rekening koran adalah bukti untuk mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Yang 12, bukti setoran bank. Bukti setoran bank adalah catatan transaksi atau slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat atau setiap melakukan setoran uang ke bank, seperti untuk investasi. Selanjutnya. Perjanjian tertulis berdasarkan akta notaris. Akta ini disebut akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Contohnya, akta yang boleh dibuat oleh notaris adalah pendirian perseroan terbatas atau PT atau perubahan juga risalah rapat umum pemegang saham. B. Perjanjian tertulis atau menggunakan akte di bawah tangan. Akte di bawah tangan adalah akte yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat atau notaris. Hal ini semata-mata dibaur antara pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan atau nilai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya, atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Contoh akta di bawah tangan adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya. C. Perjanjian tidak perlu tertulis atau tidak menggunakan akte. Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sering digunakan dalam transaksi bisnis pada kalangan masyarakat tradisional. Keberadaan perjanjian tidak tertulis lebih lemah jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah dalam perspektif hukum perdata selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberadaan perjanjian tidak tertulis didasarkan pula pada adanya asas kebebasan berkontrak
yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjiannya. Perjanjian tidak tertulis memiliki keunggulan berupa efisien waktu yang digunakan untuk mencapai kesepakatan serta penggunaan rasa kepercayaan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Contoh perjanjian tidak tertulis salah satunya adalah perjanjian utang piutang. D. Perjanjian bisnis untuk keperluan internal dan eksternal perusahaan. Surat perjanjian bisnis kerjasama merupakan surat yang memiliki isi mengenai ketentuan khusus dari kesepakatan yang dilakukan oleh antar pebisnis. Pihak terkait harus terdiri lebih dari satu pihak, merupakan harus memahami semua hak dan kewajiban yang sesuai dengan isi dalam surat tersebut. Surat tersebut berisi mengenai perjanjian hak dan kewajiban yang sesuai dengan isi dalam surat tersebut. Surat tersebut berisi mengenai perjanjian hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bersifat mengikat, yang disertai tanda tangan bermaterai dan saksi yang ikut melihat untuk kesepakatan sesuai. Contoh perjanjian bisnis di antara lain surat untuk melakukan kerjasama proyek, surat untuk usaha bersama, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tes. Ya, ada yang mau tanya teman-teman yang lain? Saya, Pak. Ya, Mas Fajar. Saya punya pertanyaan. Ya. Surat transaksi yang manakah yang digunakan jika bertransaksi dengan orang luar negeri? Sudah. Ini ya, transaksi yang melewati batas negara ya maksudnya. Iya. Gimana kelompok? Baik, Mas Fajar, akan kami tampung terlebih dahulu. Yang lain ada lagi sambil kelompok ini bisa lihatkan jawabannya. Kalau sudah siap, dijawab dulu aja kelompok 7 ya. Iya, Pak. Sebentar, Pak.
Mohon maaf Pak, ini maksudnya cara kita transaksi ke luar negeri atau bukti transaksi kita ke luar negeri ya Pak?
Ya, gimana, Mbak? Maksudnya ini kita yang melakukan transaksi ke luar negeri, apa bukti pembayaran kita? Mungkin yang dimaksud itu konsep dari gimana kalau surat perjanjian tadi, contoh surat perjanjian tadi itu di luar, yang dilakukan di luar negara Indonesia. Jadi surat perjanjiannya apa saja yang berlaku saja. Gini, atau saya baru jawab aja. Jadi ada contoh aja ya, itu ada surat perjanjian lintas batas ya. Lintas batas itu yang diberikan untuk WNI warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara ya. Yang ada di wilayah pulau terluar ya, seperti Kalimantan, Sulawesi, itu dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batasnya antar batas negara. Ya, ya. Permohonannya ya melampirkan ini syarat-syarat tertentu kepada menteri atau pejabat imigrasi. Gitu. Ya, surat perjanjian lintas batas itu kalau ingat saya berlakunya paling lama 3 tahun ya sejak tanggal di pemegang surat perjanjian lintas batas itu yang telah berarti dalam masa berlakunya dapat melangsungkan permohonan lagi. Contohnya sih Mas Fajar. Kalau dijelaskan lebih dalam sih lama nanti waktu offline saja Mas. Ya Pak. Ada macam-macam sih. Itu salah satu contohnya ada perjanjian lintas batas. Ya. Oke, aja saya jelaskan poinnya tadi. Ya. Jadi yang ada berbagai macam ya, berbagai macam transaksi atau perjanjian bisnis ya, seperti perjanjian jual beli ya, terus sewa menyewa, terus perjanjian kerja, terus sewa guna usaha, terus pinjam dana, sampai dengan perjanjian jaminan utang. Ya. Ya. Untuk tadi yang perjanjian dengan akta notaris yang dibuat bisa mencakup untuk skala PT ya, terus yayasan, terus pendirian badan usaha lainnya juga ya. Jadi apakah perjanjian harus perlu akta notaris ya? Jadi sebutkan bahwa nggak semua perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris, dan perjanjian tersebut tetap sah ya selama memenuhi syarat sah perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHP ya, yang salah satu poinnya cakap dalam rangka perjanjian, orangnya sudah balik dan sebagainya. Itu, ya. Terus yang soal perjanjian di bawah tangan ya, jadi poinnya yaitu perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai gitu. Maksudnya orang lain ya yang berwenang, pihak yang berwenang lainnya, serta tanpa suatu standar baku tertentu ya, dan disesuaikannya itu dengan kebutuhannya aja para pihak tersebut. Contohnya yang tadi disebutkan ada kelahiran, terus perkawinan, notaris, sebagainya. Nah, ini kita membedakan dua asumsi antara perjanjian di bawah tangan sama akte. Ya, akte di bawah tangan. Kalau perjanjian di bawah tangan itu yang dibuat tanda tangannya oleh para pihak yang tidak melibatkan pejabat umum, itu antara dua pihak aja yang non formal. Kalau misalkan akte otentik ya, akte otentik yang di bawah tangan itu yaitu akte yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang membuat akte otentik ya, itu bersama yang termuat dalam pasal 1868 KUH Perdata. Terus nanti terakhir perjanjian bisnis ya. Jadi perjanjian bisnis itu adalah perjanjian tertulis yang masih antara dua
pihak atau lebih ya yang mempunyai nilai komersil bisnis ya. Jadi dengan kata lain kontrak bisnis ya merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait dalamnya bermuatan bisnis atau dari segi usaha ya. Selanjutnya sendiri seperti kontrak kerja ya, seperti dengan karyawan ya, misalnya kerja waktu tetap, separuh waktu, terus perjanjian pembuaran pekerjaan, gitu. Terus ini perjanjian kontrak yang dilakukan oleh pihak kontraktor dalam pekerjaan suatu proyek tertentu, itu perjanjian bisnis. Gitu. Baik, ada yang tanyakan teman-teman, khususnya kelompok 7. Ya, kelompok 7 gimana? Udah jelas? Sudah, Bapak. Ya, kalau misalnya udah jelas, diakhiri dulu aja Pak presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8 udah ada juga ya? Sudah ada, Pak. Iya, ini maaf ini waktunya mau habis ya, teman-teman bisa tolong login sekali lagi ya untuk presentasi kelompok 8. Ini saya close dulu ya. Baik, Pak. Oke, Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 8 ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Amalia Agustin dengan NIM 266, kemudian ada Hoirunisa Sada dengan NIM 239, kemudian Ainia Dewi Octavia dengan NIM 442, dan saya Ahmad Hafiz Zulhaq dengan NIM 268. Next. Sebentar Mas, ini ya, yang posisinya presentasi bisa on cam ya teman-teman ya. Oke, baik. Ya lanjut. Sudah, Pak. Sudah, lanjut. Lanjut, next. Sebentar Pak, masih ada gangguan. Baik, yang pertama tentang studi kasus akan dibawakan oleh Amalia Agustin. Studi kasus sejahtera yang berkedudukan di Surabaya melakukan kegiatan usaha di bidang industri jasa yang melayani jasa tour and travel dengan target pasar di dalam negeri. A. Identifikasi dan jelaskan minimal 5 jenis transaksi bisnis dalam kegiatan usaha PT Sejahtera, mulai dari awal berdirinya hingga beroperasi, serta memasarkan produk yang perlu diatur dalam hukum perdata secara tertulis. B. Identifikasi dan jelaskan minimal 5 aspek dalam kegiatan bisnis PT Sejahtera yang diatur dalam hukum publik. X. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ainia Dewi. Silakan, Mbak Ainia. Di sini ada 5 jenis transaksi bisnis dalam kegiatan usaha PT Sejahtera.
Yang pertama yaitu pembelian. Transaksi pembelian ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk. Yang kedua yaitu pendapatan. Pendapatan dari perusahaan jasa sendiri diantaranya didapat dari berbagai layanan yang telah diberikan. Yang ketiga ada pembayaran beban-beban lainnya. Selain pengeluaran yang dilakukan saat membeli berbagai keperluan seperti pada berbagai perlengkapan dan peralatan, perusahaan jasa juga memiliki berbagai biaya yang harus dibayarkan. Sebagai contoh pada beban tagihan listrik, administrasi telepon, internet, dan lainnya. Oke, next. Selanjutnya akan dibawakan oleh Hoirunisa Zada. Silakan. Yang keempat, ada penerimaan piutang. Hutang piutang sebagai pemberian atau penjualan yang dilakukan secara kredit kepada pengguna, sehingga sesuai kesepakatan atau kebijakan konsumen yang kemudian akan melunasi pembayaran pada jangka waktu tertentu. Yang kelima, ada penanaman modal atau investasi. Saat perusahaan jasa pertama didirikan, pasti ada setoran modal dari para investor serta pemilik. Semua transaksi investasi ini harus dicatat dengan baik, apalagi jika modal atau dana tersebut datang dari pihak yang lain. Hukum perdata. Pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak dapat diperdagangkan. Next. Aspek-aspek dalam kegiatan bisnis PT sejahtera yang diatur dalam hukum publik. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Aspek ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Lalu yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini menjelaskan bahwa dalam kegiatan bisnis, dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi dan lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, aspek manajemen. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Lalu yang keempat, aspek pasar dan pemasaran. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Lalu yang kelima, aspek keuangan. Aspek keuangan menjadi hal yang menentukan suatu bisnis berjalan lancar atau tidak ke depannya. Next. Hukum perdata. Yang pertama, pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Konsumen mengartikan jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Lalu yang kedua, pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Dipersilahkan. Ya, ada yang mau tanya? Oh iya, oke, ini ada kolom chat, ada Mas Fajar yang mau tanya. Ya.
Ini pertanyaan dari Mas Fajar, tadi dijelaskan bahwa investasi perlu dicatat. Ya. Terus siapakah pihak yang menjerat investasi tersebut? Yang dimaksud di sini adalah investasi modal awal. Bisa dijawab kelompok 8? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizky Fajar. Ya, Mbak. Tadi yang dimaksud di penanaman modal atau investasi. Di situ kan tertulis semua transaksi investasi ini harus dicatat dengan baik. Jadi gini, yang mencatat penanaman modal atau investasi itu dari lembaga OJK, lembaga penunjang dan adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Paham. OJK. Apakah bisa diterima, Mas Rizky? Ya, dapat bisa diterima. OJK. Jadi sebenarnya yang mencatat secara langsung ya provider dari masing-masing ini ya perusahaan investasinya ya. Ya tapi kalau OJK itu sebagai regulator dan pengawas dari sisi pemerintah untuk lalu lintas investasi khususnya di tentang saham, obligasi dan sebagainya. Oke, teman yang lain silakan. Waktunya masih banyak. Boleh ditanyakan. Kelompok 8 siap menerima pertanyaan. Sampai saya jelaskan ya. Jadi gini, jadi hukum bisnis kan atau hukum perniagaan itu merupakan suatu sebagian dari hukum yang berlaku di masyarakat ya. Hukum bisnis merupakan aturannya untuk berbagai kegiatan kayak proses produksi, perdagangan, pelayanan yang dalam kasus ini yaitu tentang jasa tour and travel ya. Oke. Jadi apa saja sih yang diperhatikan dalam bisnis tour and travel ini? Yang pertama ada modal ya. Dalam bisnis harus memberikan modal menjadi hal yang penting ya. Gitu. Nah,
Terus setelah itu mengedepankan kualitas pelayanan, ya, travel ini, terus memiliki perencanaan yang matang, itu dalam menentukan batas utama ya, khususnya pada saat berbisnis. Ini juga secara nggak langsung kan bahwa bisnis tersebut semakin ke depan untuk meraih kesuksesan dengan perencanaan yang matang lagi. Terus mengamati pergerakan pesaing, ya, pesaing di bidang jenis ya maksudnya. Dan kalau misalkan strategi yang dimiliki oleh pesaing lebih bagus, maka kita dapat mengadopsinya, bukan meniru ya, tapi mengadopsi dengan mengembangkan lebih baik. Terus yang kelima, memaksimalkan media pemasaran, promosi ya. Oke. Nah, terus lantas untuk kajian yuridisnya dalam bidang bisnis and travel, yaitu adapun lingkup kegiatan ya, kegiatan dan penguasaan dari Biro Perjalanan tadi itu adalah tentang yang pertama penyusunan dan penyelenggaraan paket wisata. Ya. Terus yang kedua penyediaan dan pelayanan angkutan wisatanya, itu paket pelayanan wisata. Yang kedua angkutan wisata. Terus yang ketiga pemesanan akomodasi, restoran dan sebagainya. Terus yang keempat bisa penyelenggaraan pelayanan perlengkapan atau dokumen-dokumen tentang wisata. Ya. Seperti yang kalau nanti bisa paspor, visa, dan sebagainya bisa dibantu dari Biro Jasa Tour and Travel. Dalam Tour and Travel juga kita harus memperhatikan kontrak agensi, ya, kontrak agensi antara Biro Perjalanan Wisata dengan agen perjalanan wisata, ya. Kalau kontrak agensi ini juga diatur ya. Jadi kontrak agensi ini, ketentuan hukum terhadap kontrak agensi ini yang berlaku antara biro dan agennya, Biro Perjalanan Wisata dan agen perjalanan wisata, pada prinsipnya harus tunduk pada pasal 1320 KUH Perdata. Ya. Jadi agen perjalanan itu pada prinsipnya di Indonesia berkedudukan sama dengan badan usaha lain dalam segi yuridis formal. Oke. Adapun jenis perusahaan agen perjalanan menurut keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tentang ketentuan usaha Biro Perjalanan Wisata dan agen perjalanan wisata adalah dapat berupa badan-badan hukum seperti PT, koperasi, firma atau CV, bukan perseorangan. Itu. Ya. Oke. Di sini saya. Ada yang tanyakan, teman-teman? Yang kurang jelas ke kelompok 8 juga. Ya, cukup jelas ya kelompok 8? Ya, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke, kalau itu diakhiri dulu aja presentasinya. Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Oke. Ini presentasi kelompok sudah selesai. Untuk pertemuan ke-7 ya, pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir sebelum UTS, nanti masih ada tanggungan kelompok 9 dan kelompok 10 ya. Siapkan. Minggu depan itu daring atau gimana, Pak? Minggu depan ini masih belum ada pengumuman resmi, Mas. Tapi kalau dalam kalender akademik itu sudah libur sih. Tapi nanti nunggu pengumuman resminya ya dari teratur akademik ya. Ya, Bisa, kalau minggu depan libur ya berarti pertemuan ke-7 itu setelah hari raya. Iya, Pak. Tapi tetap tunggu aja pengumuman resminya ya dari kampus. Ya, kalau misalkan sudah setelah hari raya nanti kembali lagi ke offline, ke tatap muka ya, ke luring. Gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi teman-teman? Jangan lupa presensinya ya teman-teman ya, di learning ya. Iya, Pak. Pak. Saja, oke.
Baik, kalau nggak ada yang lagi, saya akhiri dulu untuk kuliah hari ini. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti kuliah kali ini. Ya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan saat ini. Mohon maaf kalau ada salah kata nanti sama saya mengajar. Nah, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.